Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jenny Olivia Cahyaoningrum, NIM 2305102021 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video ini, saya akan membahas mengenai teknik serangan cyber terhadap keamanan data. Fokus utama pembahasan ini adalah beberapa teknik serangan yang sangat sering terjadi dan sangat relevan di era digital saat ini, yaitu phishing, malware, ransomware, man-in-the-middle attack, and social engineering. Mengapa topik ini sangat penting? Karena hampir semua aktivitas manusia kini bergantung pada sistem informasi dan data digital. Mulai dari aktivitas sehari-hari, pekerjaan, pendidikan, hingga layanan publik, semuanya berjalan dengan dukungan teknologi digital. Namun, di balik kemudahan dan efisiensi yang kita rasakan, ada ancaman-ancaman tersembunyi yang dapat membahayakan data pribadi maupun data organisasi jika tidak diantisipasi dengan baik. Melalui presentasi ini, saya berharap kita semua bisa lebih paham tentang bagaimana serangan cyber bekerja, apa saja bentuk serangannya, dan bagaimana kita bisa lebih waspada terhadap berbagai ancaman tersebut. Yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan kita. Mulai dari komunikasi yang semakin mudah dan cepat, transaksi keuangan yang bisa dilakukan di mana saja, hingga penyimpanan data yang kini serba digital dan dapat diakses kapanpun. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, potensi ancaman terhadap keamanan data juga ikut meningkat. Serangan cyber kini tidak lagi hanya menyasar perusahaan atau organisasi besar, tetapi juga individu seperti kita. Setiap perangkat yang terhubung dengan internet, mulai dari komputer, smartphone, hingga perangkat IoT, memiliki resiko tersendiri. Menurut Workman pada tahun 2008, banyak serangan cyber yang tidak hanya mengeksploitasi kelemahan teknis dari sistem, tapi juga memanfaatkan kelemahan manusia sebagai pengguna. Artinya, secanggih apapun sistem keamanan yang digunakan, jika penggunanya lengah atau kurang waspada, maka sistem tetap bisa ditembus. Hal ini sangat penting untuk kita pahami, karena sering kali faktor manusia justru menjadi titik terlemah dalam sebuah sistem keamanan. Bahkan, Workman menekankan bahwa kesadaran dan pengetahuan pengguna tentang teknik serangan cyber adalah bagian inti dari cyber security awareness. Jadi, pemahaman mengenai teknik dan modus serangan cyber ini bukan hanya tanggung jawab tim IT, melainkan juga menjadi tanggung jawab setiap pengguna teknologi. Selanjutnya, gambaran umum serangan cyber. Serangan cyber sendiri bisa diartikan sebagai segala bentuk upaya yang bertujuan untuk mencuri, merusak, atau mengganggu sistem dan data digital. Pelaku serangan cyber bisa berasal dari mana saja, mulai dari individu dengan motif pribadi, kelompok kriminal yang mencari keuntungan finansial, hingga aktor negara yang memiliki kepentingan politik dan ekonomi. Ancaman cyber ini terus berkembang dan semakin kompleks seiring waktu. Dampaknya pun sangat luas, tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga organisasi, perusahaan, bahkan negara. Contohnya, serangan cyber bisa menyebabkan kebocoran data besar-besaran, menghentikan layanan publik, atau bahkan melumpuhkan infrastruktur kritis seperti rumah sakit dan layanan keuangan. Teknik serangan cyber sangat beragam, ada yang menggunakan pendekatan teknis, seperti menyebarkan malware dan mengakses sistem secara ilegal, namun ada juga teknik non-teknis, misalnya dengan memanipulasi psikologis korban agar secara sukarela memberikan informasi sensitif. Inilah sebabnya serangan cyber seringkali sulit dideteksi dan dicegah jika kita tidak benar-benar memahami modus-modusnya. Sebagai gambaran, di slide-slide berikutnya saya akan membahas beberapa teknik serangan yang paling sering terjadi dan dampaknya terhadap keamanan data. Selanjutnya, phishing. Kita mulai dari teknik serangan yang sangat umum, yaitu phishing. Phishing adalah upaya penipuan yang dilakukan dengan cara menyamar sebagai pihak yang dapat dipercaya. Tujuannya adalah untuk memperoleh informasi sensitif dari korban, seperti username, password, data keuangan, atau bahkan akses ke sistem penting. Salah satu kekuatan utama phishing adalah kemampuannya mengeksploitasi kepercayaan pengguna terhadap institusi resmi. Misalnya, pelaku phishing seringkali berpura-pura menjadi bank, perusahaan besar, atau layanan digital populer. Mereka akan mengirimkan email, pesan singkat, atau membuat website palsu yang tampilannya sangat mirip dengan aslinya.
Korban seringkali tidak menyadari bahwa mereka sedang berinteraksi dengan pihak yang tidak sah. Bahkan, beberapa kasus phishing dilakukan dengan sangat meyakinkan sehingga korban cenderung percaya dan akhirnya memberikan data penting mereka. Media phishing sangat beragam. Selain email, pelaku juga bisa menggunakan pesan di media sosial, chat, bahkan telepon. Website palsu juga sering digunakan untuk menipu korban agar memasukkan data login atau data kartu kredit. Sebagai contoh, mungkin kita pernah mendapatkan email yang menginformasikan adanya aktivitas mencurigakan pada akun bank, lalu diminta untuk klik link tertentu dan login ulang. Padahal, link tersebut mengarah ke website palsu yang dibuat khusus untuk mencuri data kita. Karakteristik phishing. Keberhasilan phishing sebenarnya sangat bergantung pada manipulasi psikologis korban. Penyerang biasanya menciptakan situasi yang mendesak, misalnya mengancam bahwa akun akan diblokir dalam waktu singkat jika tidak segera melakukan verifikasi, atau mengabarkan adanya aktivitas tidak wajar di akun korban. Dalam situasi seperti ini, faktor emosi seperti rasa takut, panik atau bahkan terlalu percaya dapat menurunkan kewaspadaan pengguna. Ketika korban merasa panik atau takut kehilangan akses, mereka cenderung bertindak impulsif tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu. Selain itu, pelaku phishing juga memanfaatkan teknik penulisan yang formal dan profesional agar korban tidak curiga. Beberapa email phishing bahkan menyertakan logo atau tampilan visual yang sangat menyerupai institusi resmi. Inilah yang membuat phishing menjadi salah satu serangan cyber yang paling efektif. Tidak sedikit perusahaan besar yang menjadi korban phishing bahkan dengan sistem keamanan yang sangat baik sekalipun. Hal ini terjadi karena serangan phishing menargetkan kelemahan manusia, bukan sistem teknologi. Jadi penting untuk selalu waspada dan tidak mudah percaya dengan pesan atau permintaan data yang kita terima, terutama jika berasal dari sumber yang tidak jelas atau terasa mencurigakan. Selanjutnya ada malware. Selain phishing, teknik serangan lainnya juga sangat berbahaya adalah malware. Malware adalah singkatan dari malicious software, yaitu perangkat lunak yang dirancang khusus untuk merusak, mencuri data, dan mengendalikan perangkat tanpa sepengetahuan dan izin pengguna. Malware merupakan ancaman serius karena dapat menyebar dengan sangat cepat dan sering kali sulit terdeteksi. Malware bisa masuk ke perangkat kita melalui berbagai cara, misalnya dari file yang kita unduh di internet, lampiran email yang terinfeksi, website berbahaya, atau aplikasi yang tidak resmi. Setelah masuk ke dalam sistem, malware dapat melakukan berbagai aksi berbahaya. Ada yang merusak file, mencuri data penting, mengendalikan perangkat dari jarak jauh, atau bahkan mengubah pengaturan sistem tanpa sepengetahuan pengguna. Malware tidak hanya mengancam individu, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian besar bagi organisasi. Sebagai contoh, serangan malware yang menargetkan sistem perusahaan bisa mengakibatkan gangguan operasional, pencurian data pelanggan, bahkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Selanjutnya, jenis dan dampak malware. Malware sendiri terdiri dari berbagai jenis, masing-masing dengan cara kerja dan dampak yang berbeda. Beberapa jenis malware yang paling umum antara lain, virus, menyisipkan diri ke dalam file atau program, lalu menyebar ke file lain dan bisa merusak sistem. Yang kedua, trojan, menyamar sebagai aplikasi atau file yang kelihatannya aman, padahal di dalamnya terdapat kode berbahaya. Yang terakhir ada spyware, berfungsi untuk memata-matai aktivitas pengguna, seperti merekam apa yang diketik atau mengambil data tanpa izin. Dampak dari serangan malware bisa sangat luas, mulai dari kehilangan data penting, penurunan performa sistem, hingga kerugian finansial. Dalam skala besar, malware bisa menyebabkan kebocoran data organisasi yang sangat sensitif, atau bahkan mengakibatkan sistem lumpuh total. Selain itu, beberapa jenis malware juga bisa membuka jalan bagi serangan lain, seperti ransomware, atau akses ilegal ke sistem oleh pihak ketiga. Inilah sebabnya malware menjadi salah satu ancaman utama yang harus diwaspadai oleh setiap pengguna teknologi. Selanjutnya, ransomware. Jenis malware yang sekarang sedang sangat marak dan sangat merusak adalah ransomware. Ransomware adalah malware yang bekerja dengan cara mengenkripsi data korban sehingga tidak bisa diakses sama sekali. Setelah itu, pelaku akan meminta tebusan biasanya dalam bentuk mata uang kripto, agar korban bisa mendapatkan kembali akses ke data mereka. Ransomware sering menargetkan organisasi yang sangat bergantung pada data digital, seperti rumah sakit, perusahaan, dan instalasi
instansi pemerintah. Dalam banyak kasus, korban terpaksa membayar tebusan karena data yang dienkripsi sangat penting untuk operasional mereka. Serangan ransomware ini bukan hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menghentikan layanan publik. Misalnya ada kasus rumah sakit yang tidak bisa melayani pasien karena seluruh sistemnya terkunci oleh ransomware. Selain itu, ransomware juga bisa menyebar sangat cepat di jaringan internal perusahaan, sehingga dalam waktu singkat semua perangkat dapat terinfeksi. Dampak serangan ransomware sangat serius dan luas. Korban seringkali dihadapkan pada pilihan sulit, membayar tebusan dengan harapan data bisa dipulihkan atau kehilangan data penting untuk selamanya. Namun, membayar tebusan sebenarnya tidak selalu menjamin bahwa data akan benar-benar dipulihkan. Tidak sedikit kasus di mana pelaku ransomware tetap tidak memberikan kunci deskripsi walaupun tebusan sudah dibayar. Serangan ransomware ini menunjukkan betapa pentingnya strategi keamanan data yang baik. Salah satu langkah penting dalam adalah melakukan backup data secara rutin di tempat yang terpisah dari sistem utama. Selain itu, penting juga untuk menerapkan sistem keamanan yang memadai seperti firewall, antivirus terbaru, dan pelatihan keamanan untuk seluruh pengguna. Tanpa kesiapan seperti itu, organisasi atau individu akan sangat rentan terhadap serangan ransomware. Oleh karena itu, pencegahan dan kesiapan menghadapi serangan menjadi prioritas utama dalam keamanan data. Selanjutnya, Man in the Middle Attack. MITM adalah teknik di mana penyerang menyusup di antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Penyerang bisa mencuri, memanipulasi, atau bahkan memalsukan data yang dikirimkan tanpa diketahui oleh kedua belah pihak. Serangan MITM memungkinkan penyerang untuk mencuri informasi sensitif seperti username, password, data kartu kredit, dan lain-lain. Yang lebih berbahaya, korban seringkali tidak menyadari bahwa komunikasi mereka telah disadap atau dimodifikasi. Serangan MITM biasanya terjadi pada jaringan yang tidak aman seperti Wi-Fi publik, di kafe, bandara, atau tempat umum lainnya. Jika kita terhubung ke jaringan tersebut tanpa perlindungan, penyerang bisa dengan mudah memantau dan mencuri data yang kita kirimkan. Teknik MITM juga bisa digunakan untuk mengarahkan korban ke website palsu, mencuri data login, atau bahkan melakukan transaksi tanpa izin. Resiko utama dari serangan MITM adalah hilangnya kerahasiaan atau integritas data. Artinya, data yang seharusnya hanya diketahui oleh pengirim dan penerima bisa diakses atau bahkan diubah oleh pihak ketiga. Banyak pengguna yang tidak sadar bahwa mereka telah menjadi korban MITM. Hal ini karena proses serangan berlangsung secara diam-diam tanpa menimbulkan gejala mencolok. Contohnya, ketika kita melakukan login ke akun bank melalui jaringan Wi-Fi publik tanpa perlindungan, penyerang bisa menangkap data login kita dan menggunakan untuk tujuan kejahatan. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu menggunakan jaringan yang aman dan memastikan komunikasi data menggunakan teknologi enkripsi seperti HTTPS. Selain itu, juga VPN juga dapat membantu melindungi data agar data dari serangan MITM. Kesadaran akan resiko MITM ini sangat penting, terutama di era di mana mobilitas tinggi dan akses internet publik sangat mudah didapatkan. Selanjutnya, social engineering. Social engineering adalah teknik yang memanfaatkan manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi penting dari korban. Dalam teknik ini, penyerang lebih fokus pada aspek manusia daripada aspek teknis dari sistem. Social engineering menargetkan manusia sebagai titik terlemah dalam sistem keamanan. Penyerang biasanya memanfaatkan kepercayaan, rasa ingin membantu, atau ketidaktahuan korban untuk memperoleh akses ke data atau sistem. Contoh social engineering yang sering terjadi adalah penyerang yang berpura-pura menjadi petugas IT dan meminta password kepada korban dengan alasan maintain sistem. Ada juga yang melakukan rekayasa sosial melalui telepon, email, atau bahkan secara langsung. Teknik ini sangat berbahaya karena sering kali korban tidak menyadari bahwa mereka sedang dimanipulasi. Social engineering sering digunakan sebagai langkah awal sebelum melakukan serangan teknis lainnya, seperti mengirim malware atau melakukan phishing. Hubungan phishing dan social engineering. Phishing sendiri sebenarnya merupakan salah satu bentuk social engineering yang paling umum digunakan. Dalam phishing, pelaku menggabungkan manipulasi psikologis dengan media digital untuk mengecoh korban.
Keberhasilan phishing membuktikan bahwa kesadaran pengguna masih menjadi tantangan terbesar dalam keamanan data. Banyak pengguna yang masih mudah terjebak karena tidak terbiasa melakukan verifikasi atau tidak memahami ciri-ciri pesan phishing. Oleh sebab itu, peningkatan edukasi dan awareness menjadi sangat penting. Dengan memahami teknik social engineering dan phishing, pengguna bisa lebih waspada dan tidak mudah tertipu oleh pesan atau permintaan data yang mencurigakan. Berdasarkan pembahasan yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa serangan cyber seperti phishing, malware, ransomware, MITM, dan social engineering merupakan ancaman serius terhadap keamanan data. Serangan-serangan ini tidak hanya mengandalkan kelemahan teknologi, tetapi juga kelemahan manusia sebagai pengguna. Oleh karena itu, keamanan data tidak bisa hanya mengandalkan teknologi saja, tetapi juga didukung oleh kesadaran penuh dan perilaku pengguna yang baik. Dengan pemahaman yang baik mengenai berbagai teknik serangan cyber, diharapkan setiap pengguna dapat lebih waspada, mampu mengenali tanda-tanda serangan dan mengambil langkah pencegahan yang tepat untuk melindungi data serta sistem informasi dari berbagai ancaman. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai teknik serangan cyber terhadap keamanan data. Semoga materi ini dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran kita semua atas pentingnya menjaga keamanan data di era digital. Jangan lupa untuk selalu berhati-hati waspada terhadap berbagai modus serangan dan terus memperbarui pengetahuan tentang keamanan cyber. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.